I was a wretch. I remember who I was. I was lost, I was blind, I was running out of time. Sin separated, the breach was far too wide. But from the far side of the chasm, you held me in your side. So you made a way across the great divide, left behind heaven's throne to build it here inside. And there at the cross, you paid the debt I owed, broke my chains, freed my soul. For the first time I had hope. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, it has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life, brought me from the darkness into glorious light. You took my place, laid inside my tomb of sin. You were buried for 3 days, but then you walked right out again. And now death, it has no sting, and life has no end. For I have been transformed by the blood of the Lamb. Oh, thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, it has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life, brought me from the darkness into glorious light. Well, there is nothing stronger than the wonder-working power of the blood that calls us sons and daughters. We are ransomed by our Father through the blood. Well, there is nothing stronger than the wonder-working power of the blood that calls us sons and daughters. We are ransomed by our Father through the blood. Thank you, Jesus, for the blood. Thank you, Jesus, yeah. Thank you, Jesus, it has washed It has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life, brought me from the darkness into glorious light. The lights of the city shine bright, red and green. But sometimes the season is not what it seems. In heartache or joy, let me rest in your care. Be near me, Lord Jesus, this is my Christmas
Christmas prayer. The wise men brought treasures, the shepherds bowed down, the angels were singing their glorious sound. I have no great riches, no gift to impart. What can I give you? Lord, I will give my heart. Be near me, Lord Jesus, I ask you to stay close by me forever, I pray. Through the storm, through the night, hold me close, be my light, show the way. Bless all of your children, we need your embrace. We hunger for mercy and long for your grace. Our grateful devotion is all we can bring. We praise you, we bless you, Jesus our Savior and King. Be near me, Lord Jesus, I ask you to stay close by me forever, I pray. Through the storm, through the night, hold me close, be my light. Whoa. Through the storm, through the night, hold me close, be my light, show the way. How great is the gift just to know you are there. Be near me, Lord Jesus. Be near me, Lord Jesus. This is my Christmas prayer. Oh, your mercy never fails me, and all my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. So good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire, and in darkest night you were close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. Oh, all my life you
the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I'm gonna sing of the goodness of God. Selamat datang di Gereja Kemuliaan Sion. Kita masih beribadah online demi untuk memerintah kita mempercepat pemulihan Indonesia dari pandemi COVID-19. Namun, dalam beberapa minggu ke depan kita akan siap untuk beribadah onsite di rumah ibadah kita di Ruko Aldiron, Daan Mogot. Marilah terus mendoakan proses pembangunan gedung gereja kita di Ruko Aldiron, Daan Mogot yang sedang dalam tahap finishing, agar rencana ibadah onsite dan pengadaan kegiatan lainnya di bulan Desember ini terlaksana sesuai kehendak Tuhan. Kita doakan juga tim pembangunan yang dipimpin oleh Bapak Apin. Biarlah Tuhan memberikan kesehatan dan kekuatan selama proses ini masih berlangsung. Dalam pandemi virus corona yang masih juga berlangsung ini, saudara juga bisa menjadi sumber informasi bagi gereja untuk mendapatkan update tentang jemaat-jemaat lainnya yang membutuhkan bantuan, support kesehatan, dukungan doa, bahkan bantuan pulsa untuk bisa ikut ibadah online di masa pandemi ini. Mari kita budayakan peduli pada jemaat-jemaat lainnya dan beritahukan kepada sekretariat gereja atau para leaders di nomor-nomor yang tertera di layar. Gereja juga sudah memfasilitasi banyak cara untuk kita bisa saling bersekutu, saling menguatkan, mendoakan satu sama lain di acara penggalian Alkitab yang diadakan setiap hari Selasa jam 7:30 malam melalui Zoom yang dikoordinir oleh Pendeta Gabriel Irwan, serta doa pujian dan penyembahan setiap Jumat jam 7:30 malam melalui Zoom yang dikoordinir oleh Bapak Tukar Hiwis atau Bapak Apin. Bagi para majelis Grogol, yuk hadiri pertemuan Google Meet kita setiap hari Sabtu jam 8 malam. Kita akan bersama-sama belajar firman dan belajar jadi berkat buat komunitas kita. Tema gereja kita di tahun 2022 adalah The Year of Victorious Living. Marilah kita menjalani akhir tahun yang penuh dengan kemenangan dengan iman yang dewasa dan kuat terhadap Tuhan kita. Juga bagi saudara yang setiap hari menerima Words of Hope, yuk kita biasakan untuk membagikannya juga kepada semua jemaat yang membutuhkan, agar kita tetap berpengharapan kuat di dalam Tuhan dalam menghadapi masa-masa penuh tantangan ini. Jangan lupa juga bagi para sahabat Kingdom Generation, setelah ini ada ibadah Kingdom Generation ya, jam 11:30 siang. Ibadah online minggu depan akan dilayani oleh Pendeta Yuwarniwate dengan tema Kelahiran Orang Besar dan Terkemuka. Mari subscribe ke channel ini untuk mudah mendapat update. Mulai tanggal 1 sampai 21 Desember, kita akan mengikuti puasa Daniel selama 21 hari dengan mengkonsumsi hanya sayur-sayuran dan buah-buahan. Mari berkomitmen bersama menjalankan puasa ini sambil berdoa bagi kesejahteraan bangsa kita. Juga sebagai rasa syukur atas anugerah keselamatan yang Tuhan berikan bagi kita. Mari doakan dan hadirlah ibadah Natal onsite perdana yang akan diadakan di gedung ibadah baru kita di Ruko Aldiron, Daan Mogot dengan tema Goodness of God yang akan dilayani oleh Pendeta Bunadi Subrata. Ibadah akan dilaksanakan tanggal 25 Desember 2022 jam 10 pagi. Program Messages of Hope dapat disaksikan setiap hari Senin dan Kamis jam 6 sore melalui YouTube GKS FBC. Link akan selalu dibagikan sekretariat kepada seluruh jemaat melalui WhatsApp. Mari kita terus saksikan untuk menguatkan dan memberkati kita semua. Kita banyak mengucap syukur
atas kebenaran Tuhan di tahun 2022 ini. Bagi saudara yang ingin memberikan persepuluhan, memberikan persembahan dan menabur, saudara dan menelurkannya melalui rekening 604-283-3777 atas nama Kemuliaan Sion FBC. Berikut adalah tips mengikuti ibadah secara online. Berkumpul bersama keluarga dan jangan teralihkan dengan kegiatan lain. Penyembahan adalah aktivitas keluarga. Ikut terlibat dalam pujian penyembahan dengan antusias. Mari mengingat bahwa kita sedang mengikuti ibadah dan bukan sekedar menyaksikannya. Katakan amin, menyembah bersama dan catat khotbah. Dan ambil waktu untuk berdoa setelah ibadah selesai. Menjadikan rumah kita sebagai rumah ibadah. Serta mari biasakan mengikuti ibadah sampai akhir doa berkat. Dan minggu depan, yuk kita kirimkan link ibadah online ini ke lebih banyak orang agar berkat Tuhan disampaikan secara luas. Selamat beribadah. Shalom. Senang sekali bisa berjumpa lagi dengan saudara di ibadah live streaming GKS FBC. Puji Tuhan. Kita bersyukur buat pagi hari ini, rahmat baru yang Tuhan selalu berikan di pagi hari. Haleluya. Kasih karunia Tuhan sungguh sempurna. Saya percaya kita semua ada di dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Amen. Firman Tuhan hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Hadiran Halawa. Oleh karena itu saudara, mari mengikuti ibadah ini dari awal sampai akhir. Kita mau rasakan hadirat Tuhan. Kita mau sama-sama menyembah Tuhan. Amen. Karena dengan Tuhan kita diberikan kekuatan yang baru. Haleluya. Amin. Kami tidak mau ragu akan kasih setiamu Tuhan. Sebab Engkaulah Allah kami. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya untuk turun langkahku. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan.
lebih dalam lagi Tuhan. Haleluya. Sebab Engkaulah penyelamat kami Tuhan. Engkaulah perlindungan kami Tuhan. Engkau perisai kami Tuhan Yesus. Amin. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Berhenti menyembah
Yesuslah yang layak ditinggikan. Hanya Yesuslah yang kita bisa percaya. Yesus terlebih besar buat Anda dan saya. Saudara, selamat mengikuti, mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Salam jemaat yang dikasihi Tuhan. Haleluya, haleluya. Hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang saya percaya memberkati kita semua. Khotbah saya hari ini terambil dari Injil Matius pasal 24 ayat 1 sampai 14. Dan tema khotbah saya adalah The Second Coming. The Second Coming of Jesus Christ. Kedatangan Kristus yang kedua kali. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur di siang hari ini. Kami boleh Tuhan bersekutu dalam hadirat Tuhan. Dan saat ini kami mau mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Bila Tuhan Engkau berbicara kepada kami isi hatimu. Sehingga kami bisa hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Engkau tolong kami supaya kami bisa menangkap kebenaran firman Tuhan di siang hari ini. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara yang terkasih, kita sedang memasuki minggu kedua dari bulan Desember. Bulan Desember adalah bulan sukacita bagi kita umat Kristiani. Karena bulan-bulan ini adalah bulan di mana kita merayakan Natal, peristiwa kelahiran Yesus Kristus ke dalam dunia. Dan itu dirayakan di seluruh dunia oleh umat percaya, oleh orang Kristen. Saudara, dalam tradisi gereja, minggu kedua ini juga disebut dengan Advent kedua. Advent artinya kedatangan. Adventus atau kedatangan Kristus. Saudara, masa Advent artinya masa penantian, menanti kedatangan gitu, saudara. Tetapi sebenarnya tujuan daripada Advent atau masa Advent ini adalah mengingatkan kita tentang peristiwa kedatangan Kristus yang pertama sekali yang lahir ke dalam dunia. Tetapi juga sekaligus mengingatkan kita tentang nubuatan kedatangan Kristus yang kedua kali. Saudara, kalau kedatangan Kristus yang pertama, dia datang sebagai seorang juru selamat. Dia lahir dalam diri seorang bayi, dalam kerendahan, saudara, mengorbankan dirinya untuk keselamatan umat manusia. Tetapi kedatangan Yesus yang kedua kali tidak lagi sebagai seorang juru selamat, tetapi dia akan datang sebagai seorang hakim yang akan mengadili semua umat manusia. Dia akan datang sebagai seorang raja dalam kemegahan dan kemuliaannya, saudara. Nah, ini yang mengingatkan kita di masa-masa Advent ini menjelang Natal, saudara. Saudara yang terkasih, kedatangan Kristus yang pertama terjadi dan dinubuatkan, saudara, ratusan tahun sebelumnya. Bahkan ribuan tahun sebelumnya, nubuatan tentang Mesias, kedatangan Mesias sudah dinubuatkan. Berawal ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, terpisah dari Allah, dan mereka telanjang, saudara, di Taman Eden. Dan atas inisiatif Allah, dia mengorbankan seekor binatang, memotong, menyembelih seekor binatang, dan mengambil kulit binatang untuk kemudian dipakaikan kepada Adam dan Hawa yang telanjang ini. Ini adalah sebuah tindakan profetis bahwa Sang Juru Selamat, bahwa Mesias akan datang untuk menyelamatkan manusia dari dosa yang telah terendam dalam lumpur dosa, yang telah telanjang oleh karena keberdosaan manusia. Dan Yesus datang untuk menyelamatkan, mengorbankan dirinya sebagai anak domba Allah untuk menyelamatkan manusia. Nubuatan tentang kedatangan Mesias dimulai dari Adam dan Hawa, kemudian diteruskan dari zaman ke zaman melalui para nabi demi para nabi, saudara. Kalau
Yesaya menubuatkan bagaimana Yesus, bagaimana Mesias itu akan lahir. Dari siapa dia akan lahir. Kemudian Mika menubuatkan tentang tempat kelahiran Yesus. Yesaya, Daniel juga menubuatkan, merinci tentang waktu kedatangan Sang Mesias itu. Jadi semua tanda sudah dinubuatkan, saudara. Tentu saja orang Israel, terutama para imam, ahli Taurat, mengetahui, mengenal, dan membaca tentang tanda-tanda ini, kedatangan Kristus yang pertama ini. Tapi pertanyaannya, apakah mereka mempersiapkan diri? Apakah mereka siap menyambut kedatangan Kristus yang pertama itu? Saudara, fakta sejarah berbicara bahwa ketika Yesus lahir, saudara, bangsa Israel pada umumnya tidak siap. Para imam, ahli-ahli Taurat, mereka tidak mempersiapkan diri sehingga ketika Yesus datang mereka tidak aware. Mereka tidak sadar, saudara. Selain daripada kawanan gembala di Padan, saudara. Yang notabene-nya adalah masyarakat terendah. Yang tidak dipandang, tidak diperhitungkan di tengah-tengah masyarakat bangsa Yahudi. Nah saudara, akankah kejadian seperti ini akan terulang di kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali? Akankah gereja Tuhan juga tidak mempersiapkan diri menyambut kedatangan Kristus yang kedua kali? Jangan sampai kita mengulang peristiwa seperti bangsa Israel yang tidak siap, yang tidak mempersiapkan diri menyambut kedatangan Kristus yang pertama sekali ketika dia lahir. Saudara. Sehingga tidak mengherankan sampai hari ini orang Israel tidak mengakui Yesus Kristus yang sudah lahir. Mereka masih menantikan Yesus yang dalam gambaran mereka akan datang sebagai seorang raja yang memerintah dengan kuasa, dengan segala kemegahannya. Seperti raja-raja di dunia ini. Mereka masih menantikan sampai hari ini. Nah, oleh sebab itu kita perlu belajar. Paling tidak dua hal garis besar yang kita pelajari hari ini adalah tanda-tanda kedatangan Kristus yang kedua kali. Dan kemudian bagaimana kita hidup dalam masa penantian menanti kedatangan Kristus yang kedua kali itu. Kita belajar dari Injil Matius pasal 24, saudara. Ayat 1 sampai 14. Kita akan membahas ayat ini ayat per ayat. Dimulai dari ayat 1 dan 2. Firman Tuhan berkata begini. Sesudah itu Yesus keluar dari bait Allah. Lalu pergi. Maka datanglah murid-muridnya dan menunjuk kepada bangunan-bangunan bait Allah. Ia berkata kepada mereka, kamu melihat semuanya itu. Aku berkata kepadamu sesungguhnya tidak ada satu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Saudara, kalau saudara memperhatikan di kalimat pertama itu. Sesudah itu Yesus keluar dari bait Allah. Kata sesudah itu berarti sebelumnya Yesus melakukan sesuatu di dalam bait Allah. Apa itu? Yaitu mengajar di bait Allah, saudara. Itu tertulis di pasal 23. Dan di pasal 23 kita menemukan, terutama di ayat terakhir di pasal 23, kita menemukan bahwa Yesus mengecam Yerusalem. Bahkan bernubuat tentang kehancuran Yerusalem. Bahwa Yerusalem dan juga bait Allah akan sunyi. Akan hancur, saudara. Nah, kemudian Yesus keluar. Setelah mengajar, Yesus keluar dari bait Allah. Dan dalam perjalanannya keluar dari bait Allah, yang juga bersama dengan para muridnya. Para muridnya ini kemudian mengajak Yesus untuk melihat kembali bangunan bait Allah. Bangunan-bangunan bait Allah yang begitu indah, yang begitu megah, yang begitu kokoh kebanggaan mereka. Karena tadi barusan saja Yesus bernubuat tentang kehancuran Yerusalem dan juga bait Allah. Dalam pemikiran Yahudinya tidak diterima oleh akal mereka. Tidak mungkin itu terjadi. Bagaimana mungkin Yerusalem yang mereka banggakan, yang begitu megah, yang mereka begitu sanjung, yang bagi mereka adalah kota Allah, tempat kediaman Allah, itu akan hancur dan lenyap. Dalam penasaran mereka, saudara, mereka mengajak Yesus untuk melihat bangunan-bangunan yang indah ini. Sedangkan mereka tidak percaya bahwa Yesus menubuatkan tentang kehancuran Yerusalem.
Tetapi kemudian Yesus mengetahui apa yang dalam hati mereka. Dia menegaskan dia di ayat yang tadi barusan kita baca. Yesus berkata, kamu melihat semuanya itu. Kamu melihat semua gedung-gedung yang mewah, yang indah ini, yang kokoh ini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada satupun batu di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lainnya. Semuanya akan diruntuhkan. Ya, ketika kemudian Yesus menyampaikan dan menegaskan kembali nubuatannya yang disampaikan di pasal 23. Akhirnya para murid mulai mengerti. Dan saudara, kita tahu bahwa dalam sejarah setelah Yesus terangkat ke surga, tidak lama setelah itu, puluhan tahun setelah Yesus naik ke surga, tepatnya 70 tahun Masehi, terjadi perang Masada, di mana Jenderal Titus dan pasukan Romawi menyerbu kota Yerusalem dan menghancurkan kota itu, membakar bangunan Bait Allah. Saudara, kita tahu bahwa bangunan Bait Allah dilapisi dengan emas, dan ketika bangunan Bait Allah ini terbakar, emas itu terbakar dan meleleh, saudara, mengalir ke celah-celah batu. Karena bangunan Bait Allah terbuat dari batu yang besar dan tidak direkatkan dengan semen, tidak pakai semen, saudara. Sehingga ketika Bait Allah itu terbakar, emas itu mengalir dan meleleh ke celah-celah batu. Setelah kemudian terbakar, saudara, para tentara Romawi kemudian kembali lagi ke dalam Bait Allah. Mereka mengambil emas-emas yang terselip di celah-celah batu itu, saudara. Mereka mulai mendongkel batu satu demi satu untuk mengambil emas. Sampai akhirnya tidak ada yang tersisa sama sekali. Yang tinggal adalah fondasi Bait Allah itu. Tepat seperti yang dikatakan Yesus, bahwa tidak akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Nubuatan itu tergenapi, saudara. Nah, kemudian saudara, di ayat ketiga kita melihat ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bilang mana itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia. Rasa penasaran mereka untuk mengetahui kapan kehancuran Yerusalem, kapan kedatangan Yesus, bagaimana tanda-tandanya, saudara. Tetapi sayang sekali Yesus tidak memberitahu tentang kapan waktunya. Yesus hanya menjelaskan tentang tanda-tanda kedatangannya, tanda-tanda akhir zaman itu. Sama seperti kita hari ini, saudara, ada banyak orang yang penasaran kapan Yesus akan datang. Ada banyak orang dalam sejarah gereja telah berusaha untuk mengkalkulasi, menghitung, saudara, mencoba untuk mencocok-cocokkan peristiwa yang terjadi saat ini dengan apa yang tertulis dalam Alkitab, dengan memakai ilmu cocok logi. Sampai akhirnya merumuskan dan berani untuk menentukan tanggal, hari, tahun kedatangan Sang Mesias. Itu berulang kali terjadi dalam sejarah dan tidak ada satupun yang kemudian benar terjadi. Terakhir, saudara, ketika menjelang pernikahan, 3 minggu sebelum saya menikah, saudara, itu gempar dinubuatkan buat tanggal 23 September 2017 Yesus akan datang. Dan ada salah seorang hamba Tuhan bahkan berani berkata, kalau itu tidak terjadi nubuatannya itu, dia tidak akan melayani lagi. Sempat was-was juga, saudara. Bukan saya was-was karena tidak siap, saudara. Tetapi persoalannya tanggal 23 September adalah hari pernikahan saya. Sudah kita siapkan segala sesuatu, saudara. Ya kan? Kalau Yesus datang, itu artinya kita tidak menjadi menikah. Ya kan, saudara? Tetapi lagi-lagi nubuatan itu tidak tergenapi. Karena memang Tuhan tidak mau memberitahukan kita tanggal, hari, dan tahunnya, saudara. Dengan tujuan tertentu. Salah satunya supaya kita mempersiapkan diri secara natural, saudara. Bukan karena dipoles-poles. Bukan karena kondisi. Bukan karena dipaksa-paksa. Tetapi persiapan kita dalam menyambut kedatangan Tuhan natural adanya tiap-tiap hari, saudara. Bayangkan kalau misalnya saudara dikasih tahu 1 minggu lagi Yesus akan datang. Misalnya loh ya. Apa yang akan kita lakukan sebagai orang percaya? Tentu kita akan memoles kerohanian kita sedemikian rupa.
ya kan? Kita akan sibuk sekali mempersiapkan diri. Kita akan baca Alkitab, kita akan berdoa siang malam, berpuasa dan lain sebagainya. Yang sebelumnya kita tidak melakukan itu. Kita akan pergi keluar, memberitakan Injil, bersaksi. Kita akan membagi-bagikan harta kekayaan kita kepada fakir miskin. Yang sebelumnya kita tidak melakukan itu. Semua kita lakukan dadakan, saudara. Dan Tuhan tidak mau persiapan yang semacam itu. Tuhan mau kita, persiapan kita natural. Setiap hari, tiap hari kita melakukan persiapan demi persiapan, saudara. Secara alamiah, saudara. Nah, saudara, kemudian kita baca di ayat 4 dan 5. Dikatakan jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Tanda pertama yang disampaikan Yesus kepada para muridnya, tanda kedatangannya itu bahwa akan ada penyesat yang mengaku diri sebagai Mesias. Dan itu terbukti dalam sejarah gereja, saudara. Bahwa telah banyak orang yang telah menyebut dirinya adalah Mesias, Sang Juru Selamat. Dan tidak sedikit banyak orang Kristen kemudian mengikuti penyesat ini. Sebut saja misalnya Sun Mun Song dari Korea Selatan. Pernah berkata begini, Yesus datang pertama sekali di Israel. Tetapi yang kedua kali dari Korea Selatan. Sai Baba pernah berkata bahwa setiap perkataannya adalah perkataan Kristus. Dia adalah titisan Kristus. Arnold Potter, pendiri dari gereja Mormon Australia, pernah mengklaim dirinya Yesus Kristus. Dialah anak Allah yang hidup. Juga Francis Herman Pensovic yang lahir di San Francisco pernah mengklaim dirinya adalah Yesus Kristus, Sang Mesias versi baru. Jadi nubuatan tentang bahwa ada penyesat Mesias palsu itu tergenapi, saudara. Kemudian tanda berikutnya, Yesus berkata, kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi. Tetapi itu belum kesudahannya, sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan akan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan terjadi peperangan, kelaparan, dan gempa bumi. Kalau kita berbicara tentang peperangan, barangkali saudara berkata, itu kan sudah sering kali terjadi perang dari zaman dulu sampai hari ini, tapi Yesus tidak datang juga. Ini bukan bicara tentang banyaknya perang yang terjadi, saudara. Tetapi saudara perhatikan intensitas, eskalasi daripada perang itu kian hari, kian semakin besar dan menghancurkan, saudara. Kalau kita lihat perang dunia pertama, tentu itu sangat menghancurkan, saudara. Tetapi kemudian dibandingkan dengan perang dunia kedua, lebih menghancurkan lagi. Dan di depan mata kita, tentu semua kita tahu tentang perang Ukraina dan Rusia yang bisa saja berpotensi menyeret ke dalam perang dunia ketiga. Dan kalau ini terjadi, tentu perang ini tidak sama seperti perang dunia kedua, saudara. Sebab peralatan perang yang dipakai begitu mutakhir, begitu canggih. Bahkan perang nuklir tidak bisa terhindarkan. Dan kalau ini terjadi, berarti kehancuran bagi dunia. Lihat, saudara, bahwa eskalasi perang ini semakin besar, semakin membawa kehancuran. Dan sebagai dampak daripada perang tentu berimbas kepada ekonomi. Sama seperti hari ini, imbas dari perang Ukraina dan Rusia berimbas kepada ekonomi global, saudara. Banyak orang kemudian di PHK, ya kan? Tentu kalau di PHK ya kelaparan, tepat seperti nubuatan firman Tuhan bahwa akan terjadi kelaparan. Kemudian kalau kita berbicara tentang gempa bumi, saudara mungkin juga berkata, dari dulu sudah terjadi gempa bumi. Tetapi Yesus tidak datang juga. Sekali lagi ini bukan berbicara tentang
banyaknya gempa bumi yang terjadi. Tetapi lihat intensitas dari gempa itu dari tahun ke tahun, saudara. Semakin meningkat, semakin menghancurkan. Menurut data survei, menurut data statistik, saudara. Dari tahun 1900 sampai tahun 2000-an. Itu grafik daripada gempa itu yang terjadi di belahan dunia semakin hari semakin naik. Dan ke depan akan semakin lebih besar lagi, saudara. Kemudian di ayat yang ke-8. Dikatakan, akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Ya, barulah permulaan penderitaan. Kata penderitaan yang dipakai di situ adalah edinan, yang dari kata dasarnya edin. Saudara, edin ini adalah kata yang relevan dengan rasa sakit atau penderitaan rasa sakit yang dialami oleh seorang wanita yang mau bersalin. Saudara, seorang wanita yang bersalin, yang mau melahirkan, tentu rasa sakit yang dialami hari lepas hari menjelang dia mau melahirkan itu begitu luar biasa. Semakin hari semakin besar, semakin kuat rasa sakit yang dialami. Itulah kata edin yang dimaksud. Itu artinya bahwa tanda-tanda akhir zaman yang disampaikan Yesus semakin hari semakin besar, semakin menyakitkan. Keadaan dunia semakin hancur, saudara. Semakin dalam ambang kehancuran. Kemudian disampaikan di ayat 9 dan 10. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa. Dan kamu akan dibunuh, akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad. Dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Tanda berikutnya, Yesus berkata bahwa orang-orang percaya di segala abad akan mengalami penganiayaan. Pengikut-pengikut Kristus akan dianiaya. Bahkan tidak lama setelah Yesus naik ke sorga, penganiayaan terhadap orang percaya mulai terjadi. Masih tertulis dalam Alkitab bagaimana Paulus yang sebelumnya Saulus mengejar-ngejar orang Kristen untuk dibunuh, untuk dianiaya. Belum lagi ketika terjadi di masa pemerintahan Kaisar Nero, bagaimana orang Kristen dikejar-kejar, dibunuh, dibantai, dibakar, saudara. Abad ketiga, orang-orang Kristen dianiaya begitu luar biasa, bahkan sampai dilemparkan ke binatang buas untuk dicabik-cabik dagingnya, saudara. Dan tidak berhenti sampai di situ. Sampai hari ini, penderitaan, penganiayaan terhadap orang percaya semakin hari semakin besar. Saudara, menurut penelitian Open Doors, di tahun 2018 sampai 2019, hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap hari 13 orang Kristen dibunuh. Setiap hari 12 orang Kristen ditangkap dan dianiaya. Setiap hari 12 bangunan gereja diserang dan dihancurkan. Menurut survei. Itu artinya bahwa penganiayaan semakin hari semakin luar biasa menjelang kedatangan Kristus yang kedua kali. Bahkan juga kalau kita melihat di bangsa kita, bagaimana orang-orang percaya dipersekusi, bom gereja, gereja ditutup dan lain sebagainya. Itu adalah bukti daripada tanda-tanda kedatangan Kristus yang semakin hari semakin meningkat intensitasnya, saudara. Kemudian kita melihat di ayat 11, banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Ya, menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali, Yesus berkata bahwa akan muncul nabi-nabi palsu yang mengaku mendengarkan suara Tuhan dan menyampaikan nubuatan terhadap orang-orang percaya. Sehingga orang-orang percaya terbius mendengarkan kata-kata nubuatannya, saudara. Apalagi kalau menubuatkan tentang hal-hal yang spektakuler, misalnya tentang berkat. Oh, engkau akan diberkati berlimpah-limpah. Engkau akan punya mobil mewah, rumah mewah. Engkau akan dapat jodoh yang kaya raya dan lain sebagainya. Semua tentang berkat materialistik, saudara. Apalagi ada yang berkata, oh saya mendengar suara Tuhan. Tuhan menyuruh saya supaya Anda mentransfer uang ke rekening saya. Supaya kamu diberkati Tuhan. Supaya utang-utangmu lunas. Supaya
kredit card bisa terlunasi. Hati-hati, Yesus sudah memperingatkan kita, saudara. Bahkan timbul nabi-nabi palsu menjelang akhir zaman. Mereka menyampaikan nubuatan yang muluk-muluk, yang spektakuler, yang mengenakan, saudara. Sehingga banyak orang Kristen terhipnotis dan ramai-ramai untuk dinubuatkan, saudara. Hati-hati. Bagaimana kita tahu bahwa itu nubuatan palsu? Sederhana saja. Kalau tidak terjadi seperti apa yang dinubuatkan, berarti itu cukup membuktikan bahwa dia adalah nabi palsu. Kita melihat di dalam Alkitab Yeremia. Yeremia adalah nabi asli yang juga menyampaikan pesan kepada jemaat Tuhan pada saat itu. Dan di bangsa Israel ada banyak nabi palsu juga yang berbicara hal yang manis-manis kepada masyarakat Israel. Lihat di Yeremia pasal 14 ayat 13 dan 14. Lalu aku berkata, aduh Tuhan Allah, bukankah para nabi telah berkata kepada mereka, kamu tidak akan mengalami perang dan kelaparan tidak akan menimpa kamu. Tetapi aku akan memberikan kepada kamu damai sejahtera yang mantap di tempat ini. Semua yang mantap-mantap, saudara, yang spektakuler, yang tentang berkat-berkat, yang mantap-mantap, itu dinubuatkan, saudara. Kemudian ayat 14. Jawab Tuhan kepadaku, para nabi itu bernubuat palsu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka, tidak memerintahkan mereka dan tidak berfirman kepada mereka. Mereka menubuatkan kepadamu penglihatan bohong, ramalan kosong dan tipu rekaan hatinya sendiri. Garis bawahi, tipu rekaan hatinya sendiri, rekayasa hatinya sendiri, dan dianggap seolah-olah itu suara Tuhan, seolah-olah Tuhan menyuruh mereka, padahal itu hanya tipu dan rekaan hatinya sendiri, saudara. Hati-hati, Yesus sudah jauh-jauh hari mengingatkan kita bahwa menjelang kedatangan yang kedua kali akan banyak nabi-nabi palsu bermunculan. Kemudian saudara, ayat 12 dikatakan, dan karena makin bertambah kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tanda berikutnya adalah semakin meningkat kejahatan. Dan itu membuat kasih kebanyakan orang kemudian jadi dingin. Saudara, menurut hasil penelitian World Report, saudara, bahwa dalam 30 tahun terakhir, kejahatan di Amerika meningkat 4 kali lipat, saudara. Pembunuhan terjadi setiap kali 23 menit. Pemerkosaan terjadi setiap 6 menit. Perampokan terjadi setiap 58 detik. Serangan yang buruk terjadi setiap 48 detik. Pencurian terjadi setiap 28 detik. Bahkan kalau kita lihat, saudara, di Indonesia juga mengalami peningkatan kejahatan. Menurut data BPS, di tahun 2013 terjadi kejahatan meningkat menjadi 342 ribuan, saudara, kasus kejahatan. Ini menjadi bukti penggenapan tanda-tanda kedatangan Yesus yang kedua kali, bahwa kejahatan semakin luar biasa menjelang akhir zaman. Kemudian di ayat 14 dikatakan, dan Injil Kerajaan Allah akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Saudara yang terkasih, seiring dengan bertambah hebatnya tanda-tanda akhir zaman yang seperti yang sudah diuraikan tadi, seperti penyesatan terjadi, peperangan, kelaparan, gempa bumi, wabah sakit penyakit, penganiayaan. Tetapi juga berita Injil Kerajaan Allah akan semakin luar biasa diberitakan menjelang kedatangan Kristus. Memang saudara agak susah dibayangkan bagaimana di tengah-tengah penganiayaan, perang, penderitaan bisa diberitakan berita Injil, bisa tersebar luas berita Injil Kerajaan Allah. Tetapi saudara, sejarah membuktikan gereja mula-mula ketika mereka mengalami penganiayaan, penderitaan, kesusahan, diburu untuk dibunuh, justru berita Injil Kerajaan Allah semakin tersebar luas ke seluruh penjuru dunia. Apalagi sekarang saudara, kita ada dalam era digitalisasi. Bagaimana internet kemudian sudah menjangkau, sudah tersebar ke seluruh pelosok daerah dunia. Mungkin tidak ada satupun daerah yang tidak punya internet sekarang, saudara. Dan itu kemudian menjadi alat yang luar biasa untuk memberitakan Injil ke seluruh penjuru dunia.
dan mempercepat Injil Kerajaan Allah itu tersebar luas. Dan kemudian kedatangan Tuhan sudah kian semakin dekat di depan mata kita. Nah saudara, setelah Yesus menyampaikan semua tanda-tanda akhir zaman, tanda-tanda kedatangan yang kedua kali, Yesus juga menyampaikan bagaimana murid-muridnya, orang-orang Kristen di segala abad mempersiapkan dirinya. Bagaimana kita hidup dalam penantian menjelang kedatangannya yang kedua kali. Selanjutnya saudara, di pasal 24 itu, Yesus menyampaikan beberapa hal. Bagaimana kita hidup dalam penantian menjelang kedatangannya. Yang pertama, kita harus tetap berjaga-jaga. Di dalam pasal 24 ayat 37 sampai 44, Yesus menjabarkan hal itu. Yesus berkata begini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Saudara yang terkasih, kalau kita tahu bahwa nanti malam akan ada pencuri masuk rumah kita dan mengambil seluruh harta benda kita, tentu kita tidak akan tidur, saudara. Betul? Tentu kita akan menyalakan semua lampu rumah kita terang benderang, supaya maling itu tidak masuk, saudara. Tetapi persoalannya kedatangan anak manusia tidak akan kita duga-duga, saudara. Tidak ada pemberitahuan. Nah, oleh sebab itu kita dituntut untuk berjaga-jaga. Kerohanian kita harus tetap terjaga. Tidak boleh tertidur, saudara. Kita harus terus memaintain, kita harus terus memelihara kerohanian kita supaya semakin prima menjelang kedatangan Kristus yang kedua kali. Kita tidak boleh kemudian malas-malasan secara rohani. Kita terus berjuang membangun iman kita dari hari ke hari supaya iman kita tetap kuat, tetap berjaga-jaga menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali. Kemudian Yesus menyampaikan hal yang kedua, bagaimana kita hidup dalam penantian menjelang kedatangannya. Yesus berkata, kita harus jadi hamba yang setia. Menjadi hamba yang setia. Yesus menggunakan perumpamaan hamba yang setia dan jahat di ayat 45 dan sampai 51. Yesus berkata begini, berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Adalah kita yang berbahagia, saudara, kalau Yesus datang tetapi kita masih setia melakukan tugas panggilan kita sebagai orang percaya. Kita semua adalah hamba-hamba Kristus. Tidak hanya hamba Tuhan, tidak hanya pendeta. Semua orang percaya adalah hamba-hamba Kristus. Dan kita dituntut untuk setia sampai akhir. Tidak hanya bersemangat di awal, saudara, tetapi di pertengahan kemudian gugur dalam iman. Tidak hanya kita mengawali dalam roh kemudian mengakhiri dalam daging, saudara. Tapi kita dituntut untuk setia melakukan tugas panggilan kita. Ada 3 tugas panggilan gereja. Yaitu saudara, koinonia, yang itu bersekutu. Kita terus bersekutu dengan Tuhan, dengan sesama orang percaya, setia sampai kedatangan Kristus yang kedua kali. Yang kedua adalah marturia. Kita terus bersaksi, memberitakan Injil dengan giat menjelang kedatangan Yesus Kristus. Kita lakukan itu dengan setia, dengan tiada henti. Kemudian yang ketiga adalah diakonia, itu melayani. Entah itu melayani di gereja, melakukan pelayanan sosial. Terus kita lakukan itu, saudara, dengan setia. Sampai Yesus datang. Kemudian yang ketiga, bagaimana kita hidup menjelang akhir zaman, saudara. Yesus berkata, kita perlu persiapan yang baik, persiapan yang berkualitas. Yesus memakai perumpamaan gadis bodoh dan gadis bijaksana di pasal 25. 5 gadis bodoh, 5 gadis bijaksana. Itu adalah gambaran orang Kristen yang sama-sama mempersiapkan diri menyambut kedatangan Kristus yang kedua kali. Tetapi fakta, saudara, bahwa ada sebagian orang yang memang mempersiapkan diri dengan baik, dengan matang, dengan kualitas yang baik. Itu disebut sebagai gadis bijaksana. Dia tidak hanya membawa minyak untuk pelita, tetapi dia juga membawa cadangan. Artinya ada perencanaan, ada, saudara, persiapan yang baik. Tidak sembarangan, saudara. Tapi berbeda dengan kelompok orang Kristen yang lain yang sembarangan, yang sembrono, yang hanya asal-asalan persiapannya, saudara. Yesus menuntut sebuah persiapan
yang baik dengan kualitas yang baik. Merencanakan mulai hari ini, mulai sekarang, saudara. Tentu kita harus mempersiapkan diri kita untuk hidup dalam kekudusan. Hidup dalam ketaatan. Tidak hidup dalam dosa. Kita pastikan hidup kita seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Itulah persiapan-persiapan yang berkualitas yang kita mulai bangun mulai dari hari ini. Tidak dadakan, saudara. Kita perlu persiapan yang baik. Kemudian yang keempat, Yesus menyampaikan bagaimana kita hidup dalam penantian di masa kedatangannya yang kedua kali. Yesus berkata, bekerjalah menghasilkan buah. Yesus menggunakan perumpamaan tentang talenta. Bahwa orang Kristen menjelang kedatangan yang kedua kali tidak boleh berpangku tangan. Tidak boleh bermalas-malasan. Ada banyak orang Kristen dalam sejarah. Mereka menantikan kedatangan Tuhan hanya berdiam diri di rumah. Berdoa. Ya kan saudara, tidak ngapa-ngapain. Menunggu Yesus datang. Bahkan sampai banyak orang yang bunuh diri secara massal. Karena mereka salah memahami tentang kedatangan Kristus. Padahal Yesus berkata, menjelang kedatangannya kita harus kerja keras, saudara. Kita harus menghasilkan buah. Diumpamakan dengan talenta. Ada yang diberikan 5 talenta. Ada yang 2 talenta. Ada yang 1 talenta. Tetapi persoalannya, saudara, bukan seberapa banyak talenta. Tetapi bagaimana kita memultiplikasi. Bagaimana kemudian potensi yang Tuhan berikan itu. Kemudian kita gali dan menghasilkan buah. Tentu kalau kita di pelayanan, kita harus melayani lebih giat lagi. Menghasilkan buah. Kalau kita sebagai seorang yang bekerja di kantor, kita harus sungguh-sungguh bekerja supaya kita menjadi berkat. Kalau kita seorang pembisnis, pengusaha, tentu kita harus bekerja dengan semaksimal mungkin dengan hikmat Tuhan. Supaya usaha kita diberkati dan kemudian kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Tidak hanya untuk diri kita sendiri, tapi kita menjadi berkat bagi orang lain. Hidup kita berdampak, saudara. Kita harus bekerja keras menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali. Saudara, kita perlu belajar dari orang Kristen mula-mula bagaimana mempersiapkan dirinya menjelang kedatangan Kristus yang kedua kali. Ada sebuah slogan yang sering mereka ucapkan, saudara, yaitu Maranatha. Maranatha artinya Tuhan datanglah atau Yesus datang segera. Maranatha ini saudara seringkali mereka ucapkan tidak hanya pada saat mereka bertemu saja. Berkata Maranatha, tetapi juga ketika mereka bersekutu dalam ibadah. Mereka mengawali dengan sapaan Maranatha. Tetapi juga setelah mengakhiri ibadah mereka berkata Maranatha. Maranatha tidak hanya sekedar sebuah sapaan atau doa yang berkata Tuhan datanglah. Tetapi itu menjadi way of life, menjadi pandangan hidup mereka, menjadi ideologi, menjadi falsafah hidup mereka yang menjiwai hati dan pikiran mereka, perasaan mereka, sehingga termanifestasi dalam tindakan perbuatan mereka. Sehingga saudara kalau kita pelajari, sekalipun mereka harus mengalami penderitaan, mereka dianiaya, mereka dikejar-kejar untuk dibunuh. Tetapi mereka tetap sabar, mereka tetap tekun. Mereka terus berjuang sampai akhir. Karena dalam pikiran mereka, sebentar lagi Yesus akan datang. Maranatha. Mereka berkata bahwa, ayo kita kuat, kita harus lebih lagi bersabar. Karena sebentar waktu lagi, Yesus akan datang. Maranatha. Itu menjadi sapaan mereka. Bukan salam, saudara. Salam sebenarnya itu sapaan yang kita adopsi dari tradisi orang Yahudi. Tetapi original sapaan orang Kristen mula-mula bukan shalom tetapi Maranatha. Yang membangkitkan semangat mereka untuk terus berjuang sampai akhir. Dalam tekanan dan dalam kesulitan apapun. Mereka berpikir bahwa sebentar lagi Yesus akan datang. Kita harus giat. Kita harus bekerja lebih giat lagi. Kalau mereka menyebut Maranatha, saudara, mengingatkan mereka terhadap nasihat Yesus bahwa mereka harus terus berjaga-jaga menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Ketika mereka berkata Maranatha, itu mengingatkan mereka bahwa mereka harus menjadi hamba yang setia melakukan tugasnya sampai Tuhan Yesus datang. Ketika mereka berkata Maranatha, mereka diingatkan tentang nasihat Yesus supaya mereka, saudara, mempersiapkan diri sebaik mungkin. Tidak sembarangan, tetapi mempersiapkan diri sebaik mungkin dengan
kualitas yang baik. Jemaat mula-mula, orang Kristen mula-mula ketika menyapa dan berkata Maranatha, itu mengingatkan mereka supaya mereka terus bekerja lebih giat lagi untuk menghasilkan buah, berdampak dan menjadi berkat. Biarlah kita menjadi orang-orang percaya seperti orang Kristen mula-mula yang mempersiapkan diri kita dengan baik dan berkata Maranatha. Sebentar lagi Yesus akan datang. Dan itu termanifestasi dalam perilaku kita. Bahwa kita harus berjaga-jaga, saudara. Bahwa kita harus menjadi hamba yang setia. Bahwa kita harus mempersiapkan diri kita sebaik mungkin. Bahwa kita harus menghasilkan buah. Bekerja lebih giat lagi. Rajin, saudara. Menjelang kedatangan Kristus yang kedua kali. Saudara, kita sudah mempelajari tanda-tanda kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan kita juga sudah mempelajari bagaimana Yesus mengajari kita bagaimana kita hidup menjelang akhir zaman. Biarlah kita menjadi orang Kristen yang mempersiapkan diri. Sehingga ketika Yesus datang, kita sudah siap. Bukan seperti orang Israel. Ketika Yesus datang pertama sekali, tidak ada satupun yang siap, saudara. Biarlah kita didapati setia. Biarlah kita siap ketika Yesus datang yang kedua kali. Maranatha. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur di siang hari ini. Di masa Advent yang kedua ini, Tuhan mengingatkan kami tentang kedatangan Yesus Kristus yang pertama sebagai seorang juru selamat. Tetapi kedatangan Yesus yang kedua yang telah dinubuatkan akan datang sebagai seorang hakim yang menghakimi setiap kami. Menjadi seorang raja yang datang dalam kemegahan dan kemuliaan. Biarlah Tuhan melalui firman yang sudah kami dengar, mempelajari tentang tanda-tanda kedatangan Tuhan yang semakin hari semakin Tuhan mendekati hari kedatangan Tuhan. Dan juga mengajari kami bagaimana kami hidup dalam masa penantian menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Biarlah Tuhan kami didapati setia. Dan sehingga kami Tuhan boleh menyambut kedatangan. Memberkati seluruh jemaat Tuhan mendengarkan. Biarlah firman ini boleh Tuhan tertanam dalam hati kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Maranatha. Amin.
Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur Tuhan untuk kasih setiamu Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan, Kau adalah Allah yang menjadi satu-satunya Tuhan dalam kehidupan kami Bapa. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh Tuhan mengikuti Tuhan ibadah kami Tuhan di pagi hari ini Bapa. Terima kasih terlebih Tuhan untuk firman Tuhan yang kami sudah dengar Tuhan. Biarlah itu boleh menjadi kekuatan kami, Amin. boleh menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan. Amin. Terlebih Tuhan kami dapat melakukannya Tuhan di dalam kehidupan kami. Amin. Untuk kami tetap Tuhan bertumbuh di dalam Engkau ya Bapa. Terima Amin. kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh bersama-sama Tuhan. Terlebih Tuhan menaikkan setiap pujian kami Bapa. Biarlah semuanya Tuhan itu boleh menjadi dupa yang harum Tuhan di hadapan-Mu Bapa. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kembali Tuhan kami membawa segenap doa kami ini Tuhan. Biarlah Tuhan senantiasa Engkau yang berkenan Tuhan dalam setiap doa kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di sorga. Kembali Tuhan kami berdoa Tuhan. Kami membawa bangsa negara kami ini Tuhan. Ya, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan kami boleh ada Tuhan di bangsa negara kami ini Tuhan, Indonesia Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati Tuhan bangsa negara kami ini Tuhan. Biarlah sukacita Tuhan, damai sejahtera Tuhan turun atas bangsa negara kami ini Tuhan. Terlebih Tuhan, Engkau yang bekerja Tuhan, Engkau yang berdaulat Tuhan atas bangsa negara kami ini Bapa. Terima kasih Tuhan dengan segala Tuhan permasalahan yang ada Tuhan. Engkau yang ikut campur tangan Tuhan dalam bangsa negara kami ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terlebih Tuhan untuk pemimpin Tuhan di bangsa negara kami ini Tuhan. Untuk Bapak Presiden kami Tuhan, Jokowi Tuhan, dan Bapak Ma'ruf Amin Tuhan sebagai wakil presiden kami Tuhan. Tuhan menolong, Tuhan memberikan hikmat, Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan kemampuan Tuhan di dalam memimpin Tuhan bangsa negara kami ini Tuhan. Dan juga Tuhan kami berdoa untuk para menteri, jajarannya Tuhan, serta aparat Tuhan. Biarlah Tuhan juga Tuhan mampukan mereka Tuhan agar mereka dapat bekerja dengan baik Tuhan di dalam membangun bangsa negara kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, baik juga Tuhan untuk pemerintahan-pemerintahan yang ada di daerah juga Tuhan, di desa-desa Tuhan berkati ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Engkau Allah yang baik Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa Tuhan. Kami kembali Tuhan berdoa, kami membawa Tuhan untuk pemimpin gereja kami ini Tuhan, untuk Bapak Pendeta Bunadi Subrata Tuhan. Tuhan memberkati Tuhan hamba-Mu ini Tuhan. Tuhan menolong di dalam setiap kehidupannya Tuhan. Segala apapun Tuhan dalam pergumulannya Tuhan menolong ya Bapak. Kami bersyukur Tuhan. Biarlah Engkau senantiasa Tuhan memakai hamba-Mu Tuhan, Bapak Pendeta Bunadi Subrata Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan pakai hamba-Mu ini Tuhan menjadi alat di tangan-Mu Tuhan. Terlebih Tuhan di dalam
menyampaikan Tuhan kebenaran firman Tuhan, juga Tuhan memberkati. Biarlah Tuhan dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dimanapun Engkau pakai Tuhan, itu boleh membawa jiwa-jiwa baru Tuhan untuk datang kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terlebih juga Tuhan untuk Ibu Elizabeth Tuhan, biarlah Tuhan memberkati, beserta anak-anaknya juga Tuhan memberkati. Apapun yang dilakukan, apapun yang dikerjakan Tuhan, biarlah semuanya Tuhan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami juga membawa Tuhan, kami berdoa untuk jemaat kami Tuhan di GKS kami ini Tuhan. Tuhan memberkati Tuhan dengan segala apapun Tuhan yang dialami Tuhan untuk jemaat Tuhan di tempat ini. Biarlah Tuhan menolong dalam segala permasalahan jemaat Tuhan, baik apapun Tuhan yang saat ini mungkin ada yang sakit Tuhan, Engkau sembuhkan Tuhan, Engkau memulihkan Tuhan. Baik juga Tuhan di dalam mungkin keadaan ekonomi yang sulit ini Tuhan, juga Tuhan menolong. Biarlah Engkau Tuhan menjadi sumber pengharapan untuk jemaat Tuhan yang ada di GKS Grogol ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga Tuhan, kami berdoa Tuhan di dalam nama-Mu Tuhan. Kami membawa Tuhan untuk pembangunan gereja GKS Grogol ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk ketua pembangunan Tuhan di gereja ini Tuhan, untuk Bapak Apin Tuhan. Biarlah Engkau memberikan hikmat Tuhan, Engkau memberikan kemampuan Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus senantiasa Tuhan, biarlah semuanya nih Tuhan, Bapak Apin dapat mengurusnya dengan baik, sehingga Tuhan tempat ini juga Tuhan kami boleh pakai Tuhan untuk nanti Tuhan di tanggal 25 Desember ya Bapak. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang sanggup Tuhan, Engkau Allah yang mencukupi Tuhan, Engkau Allah yang menyediakan semuanya ya Bapak. Terima kasih Tuhan, baik juga untuk para tukang yang ada Tuhan yang mengerjakan Tuhan. Biarlah Tuhan yang tolong, Tuhan memberikan kesehatan agar mereka terus Tuhan dapat bekerja Tuhan dengan baik ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di sorga. Kami juga berdoa Tuhan, kami membawa untuk satelit Tuhan gereja GKS kami ini Tuhan, baik di Jakarta, di Jogja, di Klaten, bahkan di Surakarta Tuhan. Tuhan memberkati untuk hamba-hamba Tuhan yang memimpin Tuhan, yang mengembalakan Tuhan. Baik juga untuk jemaat yang ada Tuhan berkati ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami juga bersyukur Tuhan untuk kami boleh memakai tempat ini Tuhan. Untuk kami boleh pakai Tuhan, memuji memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan, baik juga lingkungan Tuhan yang ada di Aldiron ini Tuhan. Tuhan menolong, Tuhan memberkati. Biar tempat ini Tuhan Kau yang jaga ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Biarlah Tuhan Kau yang memberikan setiap kami sukacita, damai sejahtera yang dari Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Bapa yang baik. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan doa kami ini, dan kami alaskan hanya di dalam satu nama yang indah, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara, kita sudah sampai di akhir ibadah yang diberkati Tuhan hari ini. Mari kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan untuk terima berkat. Terima berkat yang besar dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus, dan persekutuan bersama Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati, dan sampai berjumpa dalam ibadah berikutnya. Dan jangan lupa tanggal 25 Desember kita akan merayakan Natal, beribadah secara onsite di gereja kita yang baru. Tuhan memberkati. Terima kasih saudara telah mengikuti ibadah ini sampai akhir. Bagi saudara yang ingin mengucap syukur pada Tuhan dengan mendukung pelayanan gereja, saudara dapat menelurkannya melalui rekening 6042833777 atas nama Kemuliaan Sion FBC. Ibadah online minggu depan akan dilayani oleh Pendeta Yuardinwate. Juga jangan lupa terus mengikuti PA Zoom setiap hari Selasa jam 7:30 malam dan DPP setiap hari Jumat melalui Zoom jam 7:30 malam. Setelah ini jam 11:30 siang juga akan ibadah Kingdom Generation. Pada akhirnya, kami berterima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam terlaksananya ibadah online ini. Sampai jumpa di ibadah online minggu depan. Mari tetap beraktivitas dengan mengikuti protokol kesehatan yang dihimbau pemerintah. Tuhan Yesus memberkati.